apakah kamu pernah bertanya-tanya apa sebenarnya yang membuat seseorang menjadi lebih dewasa secara psikologis? Kita seringkali mengasosiasikan kedewasaan dengan usia atau kerutan di wajah. Tetapi, apakah itu benar-benar yang menentukan? Hari ini, kita akan membongkar 15 tanda yang mengungkapkan bahwa seseorang lebih dewasa daripada yang lain tanpa memandang usia atau penampilan fisik. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai. Hari ini, kita akan membahas 15 tanda bahwa kamu lebih dewasa secara psikologis daripada sebagian besar orang. Seringkali kita mengasosiasikan kedewasaan dengan usia dan penampilan fisik. Tetapi sebenarnya, kedewasaan psikologis adalah tentang bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Mari kita mulai dengan tanda yang pertama. Tanda yang pertama adalah kamu lebih menghargai waktu. Kamu mengerti bahwa waktu adalah aset yang berharga. Bukan sesuatu yang boleh disia-siakan, baik waktu kamu sendiri maupun waktu orang lain. Kamu memahami bahwa waktu adalah sesuatu yang tak tergantikan, dan kamu selalu berusaha untuk mengatur waktu secara efisien, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ini menunjukkan bahwa kamu sangat menghargai waktu, tidak hanya milik kamu sendiri, tapi juga waktu orang lain. Kedewasaan kedua adalah rasa tanggung jawab. Kamu menyadari pentingnya tanggung jawab dalam hidup, dan kamu tidak lari darinya. Kamu menghadapinya dengan kepala tegak. Seiring dengan bertambahnya pengalaman hidup, rasa tanggung jawab muncul, dan hanya orang dewasa yang memiliki sifat ini. Kamu tahu bahwa tanpa rasa tanggung jawab, kamu hanya akan berada di tempat yang sama dan tak akan pernah maju dalam hidup kamu. Jadi, sebagai individu yang dewasa, kamu memilih untuk memikul tanggung jawab, bukan melarikan diri darinya. Yang ketiga adalah, kamu lebih serius dalam bekerja. Setiap orang memiliki prioritas yang berbeda dalam hidup mereka, dan karir kamu mungkin adalah salah satu prioritas kamu. Entah kamu melihat pekerjaan saat ini sebagai sesuatu yang akan kamu lakukan seumur hidup atau hanya sebagai pekerjaan sementara. Kamu selalu melakukan yang terbaik dalam melaksanakan pekerjaan kamu. Kamu memahami pentingnya setiap pekerjaan dalam menambah pengalaman hidup kamu, serta bagaimana itu dapat membantu kamu di masa depan. Kamu lebih serius dalam menghadapi pekerjaan kamu dan tidak hanya menjalankannya secara asal. Kamu juga menghargai perbedaan. Yang keempat, kamu telah menjunjung tinggi sikap toleransi dan mulai menghargai orang-orang serta hal-hal yang berbeda dari apa yang kamu sukai. Kamu mungkin lebih terbuka untuk mencoba makanan baru atau lebih mau berbaur dengan mereka yang memiliki suku, ras, dan agama yang berbeda dari kamu. Kamu benar-benar menyadari bahwa dunia ini dipenuhi dengan keberagaman, dan karena kamu telah mengembangkan pola pikir yang open-minded, kamu bersedia menerima seluruh perbedaan tersebut. Yang kelima adalah lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Kamu tidak lagi merasa harus selalu bersinar di setiap percakapan dan mendominasi pembicaraan. Kamu dapat mendengarkan seseorang dengan seksama dan tidak mencela mereka sebelum mereka selesai berbicara. Kamu memahami betapa pentingnya mendengarkan dan tahu bahwa dengan melakukan demikian, kamu akan belajar lebih banyak hal daripada berbicara. Terkecuali jika seseorang bertanya tentang diri kamu, kamu tidak merasa harus untuk membicarakan diri sendiri sepanjang waktu. Kamu tidak lagi mencari pengakuan orang lain dalam setiap kesempatan, dan kamu telah menyadari bahwa kebanyakan individu tidak terlalu peduli dengan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kamu. Yang keenam adalah, kamu berpikir sebelum berbicara. Kamu mendengarkan perkataan orang lain yang mungkin kurang mengenakan, tetapi kamu mampu menahan emosi kamu.
Kamu mencoba untuk sepenuhnya memahami sudut pandang mereka dan kemudian menanggapi dengan alasan yang rasional. Sebagai individu yang dewasa, kamu menyaring kata-kata kamu sebelum berbicara, terutama dalam situasi sosial. Kamu tetap tenang saat mendiskusikan suatu masalah, dan kamu tidak pernah membiarkan amarah menguasai kamu. Satu-satunya saat di mana kamu mungkin mendebatkan sesuatu adalah ketika kamu sedang membicarakan topik yang benar-benar penting bagi kamu. Yang ketujuh adalah kamu fokus pada pengembangan diri. Kamu memahami bahwa semakin kamu mengembangkan dan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik, maka hidup kamu akan menjadi semakin mudah dan lebih bermakna. Kamu selalu mencari cara untuk meningkatkan diri kamu dan suka menciptakan peluang serta tantangan yang baru untuk diri sendiri. Kamu menyadari bahwa dengan meningkatnya kualitas diri kamu, pilihan yang kamu miliki dalam hidup akan semakin bertambah banyak. Yang kedelapan adalah kamu memahami arti kesabaran. Sementara kita menjalani hidup di mana semua orang ingin mendapatkan segala sesuatu secara instan, kamu memahami betapa pentingnya untuk bersabar. Di saat kamu dewasa, ekspektasi kamu terhadap hal-hal menjadi lebih realistis dan masuk akal. Kamu tidak menuntut apapun kepada alam semesta dan tidak mengharapkan segala sesuatu terjadi begitu saja. Sebaliknya, kamu mengambil tindakan nyata dan berusaha untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, tidak peduli seberapa lama waktu yang dibutuhkan. Menjalani hidup dengan kecepatan yang lebih lambat menjadikan kamu sebagai contoh positif bagi individu-individu yang tampaknya terlalu terburu-buru dalam meniti hidup mereka. Kesembilan adalah tidak takut untuk berkomitmen. Kamu bersedia memberikan tempat bagi orang lain di hati kamu agar mereka bisa menjadi bagian dari hidup kamu. Kamu tidak lagi tertarik bermain-main dengan cinta dan ingin mulai menjalin hubungan yang lebih serius dengan seseorang. Ketika kamu berada dalam sebuah hubungan, kamu memutuskan untuk berkomitmen dan menjalaninya dengan jangka panjang. Selain itu, kamu tidak takut dalam menghadapi rintangan-rintangan yang pasti akan muncul dalam suatu hubungan percintaan. Meskipun kamu tahu bahwa itu menyakitkan, kamu menanggapinya sebagai pengalaman dan belajar darinya. Kamu tidak merasa terlalu terpukul atau kehilangan harapan ketika mengalami putus cinta. Sebaliknya, kamu menganggapnya sebagai bagian alami dari hidup dan kesempatan untuk tumbuh. Kesepuluh adalah lebih sering berkompromi. Di zaman di mana banyak orang merasa bahwa mereka selalu benar, kamu sebagai individu yang dewasa memahami bahwa dunia tidak hanya berputar di sekitar kamu. Kamu dapat berkompromi dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Kamu membuat pengorbanan dan mengganti sifat egoisme dengan menjadi lebih berempati kepada orang lain. Setiap kali kamu akan berbuat sesuatu, kamu selalu mempertimbangkan bagaimana tindakan kamu akan berpengaruh pada orang-orang di sekitar kamu. Di saat kamu membuat kesalahan, kamu mau mengakui kesalahan tersebut dan selalu mencari solusi untuk memperbaiki keadaan. Kesebelas adalah kamu menghargai keluarga. Pada satu waktu, mungkin kamu menganggap teman-teman kamu sebagai prioritas utama kamu dan merasa bahwa menghabiskan waktu bersama keluarga adalah sesuatu yang berat. Namun, dengan kedewasaan, prioritas kamu telah berubah. Kamu sekarang benar-benar tidak sabar untuk berkumpul dan berbagi cerita bersama keluarga. Kamu mungkin masih memiliki sekelompok teman dekat dan sering pergi nongkrong dengan mereka. Tetapi, kamu sekarang menyadari betapa berharganya keluarga. Yang ke-12 adalah kamu memikirkan kesehatan kamu. Seiring bertambahnya usia, banyak individu mulai berfokus untuk menjaga kesehatan mereka. Sayangnya, masih ada sebagian besar orang di luar sana yang benar-benar mengabaikan kesehatan mereka. Sebagai pribadi yang sudah dewasa, kamu tahu bahwa menjaga kesehatan tidak ada hubungannya dengan usia. Kamu memperhatikan pola makan dan tidak keberatan mengubah gaya hidup kamu demi memiliki kesehatan yang prima. Kamu mengerti bahwa kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Nomor 13 adalah kamu tidak keberatan sendirian. Bagi individu yang sudah dewasa, menghabiskan waktu sendirian adalah bentuk terapi.
Ini bukan berarti kamu tidak memiliki teman atau membenci keramaian, tetapi kamu hanya merasa tidak perlu berada di sekitar orang lain untuk menjadi bahagia. Kamu selalu menyisihkan waktu untuk diri sendiri, baik itu dengan menonton film favorit, membaca buku yang bagus, atau sekedar tidur siang sebentar. Kamu melakukan hal ini bukan karena malas, melainkan karena kamu menyadari bahwa kamu membutuhkan waktu untuk bersantai dan mengisi ulang energi kamu. Yang ke-14 adalah kamu mengadopsi pola pikir positif. Sebagai seorang dewasa, kamu memahami bahwa pikiran kamu memiliki dampak yang sangat kuat terhadap hidup kamu. Kamu berusaha untuk mengalihkan pemikiran dan pandangan hidup kamu ke arah yang lebih optimis. Kamu tahu bahwa memiliki mindset positif akan membantu kamu menjadi pribadi yang lebih bahagia. Kamu tidak mengeluh, tidak membandingkan diri kamu dengan orang lain, dan menolak untuk terlibat dalam individu atau hal-hal yang dapat menjatuhkan kamu. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, kamu mengambil hikmah dari peristiwa tersebut dan menganggapnya sebagai kesempatan untuk belajar. Tanda ke-15 adalah kamu menerima apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Sebagai orang dewasa, kamu telah menyadari bahwa ada beberapa hal di luar sana yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu tahu bahwa satu-satunya hal yang konstan dalam hidup hanyalah perubahan. Kamu menerima apapun yang terjadi dengan lapang dada. Kamu berserah diri kepada segala sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan siap untuk beradaptasi dengan keadaan apapun. Kamu memahami bahwa bersikap dan berperilaku yang benar merupakan esensi utama dari kedewasaan, terutama menghormati orang lain, memegang kendali atas hidup kamu sendiri, mengambil tindakan nyata, dan bertanggung jawab atas seluruh perkataan serta perbuatan kamu. Jika kamu menikmati konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.